Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak Ibu semuanya, apa kabar? Kurang kenceng. Apa kabar Bapak Ibu? Alhamdulillah Bapak Ibu, selamat siang semuanya, bertemu lagi bersama saya. Hari ini kita akan bertemu lagi dengan mata kuliah pengembangan bahan ajar anak usia dini. Oke, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Yang mau pimpin doa pada hari ini siapa? Pak Otong, boleh. Terima kasih banyak Pak Otong. Alhamdulillah, mudah-mudahan pada hari ini, sore hari ini kita diberikan kelancaran ya Bapak Ibu untuk menerima materi mengenai merancang bahan ajar anak usia dini. Oke, kita mulai. Sudah siap Bapak Ibu? Siap. Bapak Ibu, mata kuliah kita adalah pengembangan bahan ajar anak usia dini. Nah, untuk pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai merancang bahan ajar anak usia dini. Sebelum merancang bahan ajar anak usia dini, pertemuan kemarin kita membahas apa Bapak Ibu? Menganalisis pengembangan bahan ajar berbasis kurikulum. Sekali lagi. Menganalisis pengembangan bahan ajar berbasis kurikulum. Oke, gimana Bapak Ibu? Apa yang Bapak Ibu dapatkan dengan materi kemarin mengenai kurikulum? Ya, sudah menganalisis kemarin? Sudah dianalisis kan sesuai dengan usia atau kelompok yang Bapak Ibu ajar. Ada kelompok playgroup atau usia 3-4 tahun, kelompok A 4 sampai 5 tahun TKA dan TKB di usia 5 sampai 6 tahun. Tentunya di fase fondasi ini akan banyak sekali indikator atau capaian pembelajaran yang akan Bapak Ibu cari ini dan menyesuaikan sesuai dengan usia anak. Boleh nggak kita memberikan indikator usia 5 sampai 6 tahun kepada anak 4 sampai 5? Sebaiknya tidak. Sebaiknya? Tidak. Jika anak mampu? Bisa ya? Iya. Bapak Ibu, capaian pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini sehingga mahasiswa diharapkan dapat menganalisis karakteristik bahan ajar anak usia dini, memanfaatkan Canva dalam desain bahan ajar, menyusun lembar kerja anak sesuai perkembangan anak. Hari ini kita akan banyak sekali untuk praktek untuk membuat bahan ajar anak usia dini. Sudah siap? Siap. Oke. Apa yang dimaksud dengan bahan ajar? Bahan ajar adalah seperangkat materi, media, dan aktivitas pembelajaran yang dirancang sesuai karakteristik perkembangan anak usia dini, membantu pencapaian tujuan pembelajaran secara menyenangkan, konkret, dan bermakna. Kita bisa lihat Bapak Ibu ketika kita membuat bahan ajar untuk anak usia dini, yang pertama harus apa? Menarik dan berwarna. Tidak hitam putih ya, Bapak Ibu, tapi berwarna, ada warna merah, kuning, hijau, biru, dan lain sebagainya. Berbasis bermain. Kita bisa menggunakan atau membuat bahan ajar dengan cara bermain. Contohnya apa? Puzzle, Iya. balok, ya, dan lain sebagainya. Lalu menggunakan bahasa sederhana, tidak menggunakan bahasa yang rumit, tetapi menggunakan bahasa sederhana. Dan yang terakhir, tetap aman dan sesuai perkembangan anak usia dini. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai jenis bahan ajar cetak anak usia dini. Yang pertama ada buku cerita anak, lembar kerja anak atau LK, dan modul pembelajaran. Kita seringkali melihat buku cerita anak yang ukurannya tidak besar ya, kecil atau ukurannya A4 bahkan sampai B5. Kira-kira ketika kita buka buku cerita pada anak-anak bisa melihat semuanya tidak? Tidak ya. Nah, nanti kita akan coba untuk membuat buku cerita
berbasis digital, sehingga nanti Bapak Ibu juga akan memberikan tampilan terbaik kepada anak-anak di sekolah. Nah, dalam buku cerita yang pertama adalah menanamkan nilai karakter. Penyampaian buku cerita itu sangat penting, sehingga apa yang akan ditanamkan yang pertama menanamkan nilai karakter, mengembangkan bahasa dan literasi. Contohnya, ini buku cerita mengenai binatang. Anak-anak bisa belajar banyak sekali tentang binatang, bisa mengenal binatang, berhitung, mengenal warna, dan lain sebagainya. Ketika kita merancang buku cerita, ya kita sudah masuk ke buku cerita, kita harus mempunyai judul yang menarik. Lalu tokoh yang dekat sama anak, alur sederhana, serta gambar dominan dan pesan moral. Kenapa tadi saya singgung menggunakan buku cerita digital? Jadi anak-anak itu bisa melihat gambar yang sangat besar serta cerita yang disampaikan. Bapak Ibu bisa menggunakan suara Bapak Ibu untuk bercerita, sehingga pesan moral diberikan kepada anak secara maksimal. Yang kedua, yaitu merancang lembar kerja anak usia dini. Pasti Bapak Ibu juga sudah pernah membuat lembar kerja sesuai dengan kondisi di sekolah. Prinsip penyusunannya yang pertama adalah satu aktivitas, satu tujuan. Instruksi sederhana, banyak gambar, dan sesuai kemampuan anak. Sekali lagi sesuai dengan kemampuan anak. Contohnya apa Ibu kalau lembar kerja anak usia dini? Boleh dibaca? Mewarnai, menebalkan huruf, menghubungkan gambar, menggunting dan menempel, seperti itu. Bapak Ibu bisa melihat ini di LKS ya, atau di buku paket. Bapak Ibu bisa buat sendiri tidak? Terkait ini bisa ya. Nah, nanti Bapak Ibu kita akan praktek juga untuk membuat lembar kerja anak usia dini. Sehingga ketika Bapak Ibu memberikan pembelajaran kepada anak, dapat sesuai dengan kemampuan anak. Terkadang kan kita bingung ya, jika kita menggunakan buku paket atau lembar kerja, ternyata anak tersebut belum mampu. Nah, kira-kira bagaimana? Kita harus menyesuaikan dengan kemampuan anak. Modul anak usia dini yang pertama adalah identitas modul, ya harus ada. Capaian pembelajarannya harus ada. Lalu tujuan pembelajaran, materi, kegiatan bermain, media, dan alat, serta asesmen dan refleksi. Ini harus ada ketika kita merancang modul pembelajaran pada anak usia dini. Baik, kita akan membahas mengenai aplikasi Canva. Bapak Ibu sudah mengenal aplikasi Canva pada tahun berapa, Bapak Ibu? 2020. Saya mengenal aplikasi Canva 2016. Minggu lalu sudah disampaikan bahwa aplikasi Canva ini bermanfaat bagi Bapak Ibu semuanya dan sudah diberitahu apa saja konten-konten yang ada di dalam Canva. Nah, kita ulang lagi bahwa kelebihan Canva untuk anak usia dini, untuk kami guru anak usia dini, yang pertama mudah digunakan, banyak template pendidikan, menyediakan ilustrasi mendukung kolaborasi guru, dapat digunakan membuat bahan ajar cetak maupun digital. Baik. Canva untuk menunjang bahan ajar cetak anak usia dini, buku cerita yang bergambar, kartu huruf dan angka, poster edukasi, lembar kerja anak, modul pembelajaran, flashcard, dan presentasi interaktif. Di sini ada kasus. Guru TK akan mengajarkan tema binatang di sekitar. Binatang. Binatang ada di mana? Di lingkungan sekitar. Di lingkungan sekitar. Di lingkungan sekitar, misalnya di lingkungan kita di kelas. Ada apa saja? Kira. Cicak, semut, kucing, nyamuk, dan banyak nyamuk ya. lain sebagainya ya. Anak-anak bisa melihat secara visual langsung. Terkadang anak cepat bosan ketika hanya menggunakan buku teks ya. Bisa menggunakan poster gambar.
kita bisa menggunakan media, kita bisa menggunakan media audio Visual. sehingga anak-anak juga diberikan gambar, diberikan suasana nyata. Ya. Kalau kita di kebun binatang, mengenai binatang, anak-anak kan bisa melihat gajah, jerapah. Apabila kita belum bisa ke kebun binatang, sehingga anak tidak akan bosan. Jika kita hanya menggunakan buku teks saja, ada anak yang cenderung bosan, ada anak yang tetap tertarik. Berikutnya adalah praktek membuat bahan ajar. Tadi sudah saya singgung bahwa kita akan praktek pada pertemuan kali ini. Yang pertama, mewarnai, menebakkan huruf, menghubungkan gambar, menggunting dan menempel. Silahkan Bapak Ibu pilih, apakah Bapak Ibu akan menggunakan atau membuat lembar kerja mewarnai atau menebakkan huruf dan lain sebagainya. Silahkan untuk membentuk kelompok sebanyak 4 kelompok. Dipersilahkan. Oke, kelompok Bu Endang. Bu Endang akan membahas apa Ibu? Membuat apa Ibu? Lembar kerjanya tentang menebalkan huruf, Bu. Menebalkan huruf. Ya. Oke, terima kasih. Kelompoknya Bu Imas. Warnai. Kita pilih yang mewarnai. Mewarnai. Oke. Sekarang kelompoknya Bu Nisa. Menghubungkan gambar. Oke, silahkan untuk dibuat ya. Oke, silahkan. Bukakan lagi. Baik, bagaimana Bapak Ibu sudah selesai prakteknya? Sudah. Siapa yang mau maju ke depan dan menjelaskan Bapak Ibu membuat apa, serta capaian pembelajarannya apa, untuk usia berapa? Siapa yang mau? Bu Endang yang mau ke depan, boleh? Dibawa laptopnya untuk ditampilkan. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, ini kita ada contoh lembar kerja anak ya di usia dini, yaitu ini untuk anak usia 4 sampai 6 tahun. Di sini kita melihat ada lembar kerja anaknya, yaitu tentang bentuk geometri, di mana capaian pembelajarannya yaitu anak-anak memiliki kemampuan untuk mengenal bentuk geometri seperti lingkaran, segitiga dan seterusnya. Di mana capaian tujuan pembelajarannya yaitu anak mengenal atau membedakan berbagai bentuk geometri yang nantinya kita akan sinkron dengan kehidupan sehari-hari ya. Seperti anak-anak itu kita bertanya kalau ke anak itu, coba siapa yang tahu bentuk segitiga itu seperti apa? Saya pernah mengalami anak seperti kerudung mama katanya, seperti itu. Koordinasi mata juga ya dengan tangan, yaitu melatih motorik halus dengan cara menggunting dan menempel. Seperti ini anak nanti akan mencocokkan juga di sini ya, mencocokkan segitiga, mereka akan gunting juga menempel di sana, seperti itu. Warna-warna dasar dalam kehidupan sehari-harinya seperti itu. Terima kasih teman-teman. Baik, terima kasih banyak kepada Ibu Endang dan Ibu Indri. Bahwa tadi Bapak Ibu sudah diperkenalkan bagaimana lembar kerja anak mengenai bentuk geometris. Tidak hanya belajar bentuk saja, tapi bisa belajar mengenai warna, angka, bentuk, menggunting, dan menempel. Berikutnya, silakan Bapak Ibu untuk membuka website mengenai playground. Lalu silakan untuk masuk ke dalam join my quiz, lalu masukkan kode. Tepuk tangan, Adit sudah menyelesaikan. Oke, terima kasih, luar biasa. Tingkat urutan yang pertama diraih oleh Suci Rahmasari. Lalu yang kedua Ibu Ayu Cahyaningsih. Lalu ada Ferry. Lalu yang peringkat keempat ada Ibu Indri Indrayani. Oke, Bapak Ibu berarti silahkan untuk semangat lagi untuk mereview kembali. Luar biasa. Yang belum, yang masih perak berarti harus belajar lagi mengingat kembali. Baik. Oke. Alhamdulillah di penghujung perkuliahan kita, kesimpulan pada mata kuliah ini yaitu bahan ajar anak usia dini harus disesuaikan dengan tahap perkembangan anak agar pembelajaran menjadi menarik, menyenangkan, dan mudah dipahami. Buku cerita, lembar kerja anak, dan modul merupakan bahan ajar cetak yang sangat penting untuk mengembangkan berbagai aspek perkembangan anak,
sekaligus menanamkan nilai karakter dan agama. Untuk membuat bahan ajar lebih kreatif dan menarik, Bapak Ibu guru dapat memanfaatkan aplikasi Canva sebagai desain atau alat desain platform yang memudahkan membuat berbagai media pembelajaran sesuai kebutuhan anak usia dini. Terima kasih banyak atas perhatiannya pada hari ini, Bapak Ibu. Semoga ilmu yang diberikan dapat bermanfaat bagi Bapak Ibu semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.